dari Bangkalan sama kayak kalian. Ya, silakan nama kakak Om Akbar Adianto, bisa dipanggil Kak Akbar ya. Saya dari Pamekasan. Jadi tema kali ini yang kita angkat adalah pentingnya perlindungan kabar kesehatan. Dimana tadi sudah disinggung oleh kakak-kakak ini dan Akbar, itu kenapa sih kita harus penting melindungi korban? Kalau kita lihat sedikit spill kasus-kasus secara umumnya nih, bisa kasus pencurian atau kasus kekerasan seksual. Nah ini kan yang dihukum hanya kejahatannya saja, tapi rata-rata aparat itu tidak memikirkan korban, apakah korban mengalami trauma atau Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini bagaimana seseorang dapat dikatakan korban dan apa sih pengertian korban itu sendiri? Bisa dibaca ya kalau bisa atau sudah dikirim dari kelas grupnya. Korban adalah orang-orang yang menderita baik jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Mungkin di sini teman-teman sudah menangkap poinnya. Apa yang maksud dari pengertian korban itu sendiri? Dan korban, seseorang itu dapat dikatakan korban apabila seseorang itu telah mengalami kerugian baik jasmani atau rohani atas hak asasi manusianya yang telah dianggap oleh orang lain. Jadi memahami korban artinya harus memahami tentang kerugian korban itu sendiri. Dan terkait macam-macam korban sendiri ada tiga, yaitu korban langsung, korban tidak langsung, ataupun korban penyalahgunaan kekuasaan. Korban langsung atau direct victim, korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana. Bisa sebagai contoh ya, saya Akbar sama Kak ini berteman, lalu ada sebuah percekcokan atau sebuah perkelahian di antara saya dengan Mbak ini. Lalu saya pukul Mbak ini, tapi bukan contoh ya, cuma sebagai gambaran aja, ilustrasi. Saya memukul Mbak ini, dan Mbak ini tersebut mengalami cedera kan, otomatis mengalami cedera. Nah, Mbak ini tersebut bisa dikatakan sebagai korban langsung atau direct victim. Nah, untuk korban tidak langsung, timbulnya korban akibat campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau direct victim, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana. Poinnya adalah, artinya gini, Mbak ini berteman dengan Mbak Melisa. Nah, otomatis setelah saya Kak Akbar memukul Mbak ini, Mbak Melisa tidak terima. Nah, karena saya emosi, saya juga pukul Mbak Melisa. Otomatis Mbak Melisa yang tidak ada hubungannya dengan saya atau tidak ada suatu klausula atau sebab akibat dari Mbak Melisa juga dapat dikatakan sebagai korban tidak langsung ini. Kemudian korban penyalahgunaan kekuasaan, korban yang secara individual atau kolektif menderita kerugian termasuk luka fisik, mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap hak dasar mereka. Sebagai contoh, mungkin ketua kelas ya, kita anggap kita sebagai contoh saja. Ketua kelas sewenang-wenangnya memerintah kepada anggota kelasnya di grup sini, grup beli ini, gitu. Seakan-akan kayak dia tuh orang yang paling berkuasa gitu, sehingga memanfaatkan orang di sekitarnya untuk kepentingan pribadinya sendiri gitu. Bisa ya dipahami ya terkait macam-macam korban dan pengertian korban itu sendiri. Oke, poin selanjutnya adalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Jadi di sini terhadap korban kejahatan tidak hanya pelaku, korban kejahatan diberikan fasilitas oleh pemerintah ataupun negara, yakni ada 5 poin. Yang pertama adalah pemberian restitusi dan kompensasi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah ganti rugi. Ya, sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan ganti
Nah, ganti rugi ini melekat dalam dua poin ini, restitusi dan kompensasi. Apa sih Kak restitusi itu? Restitusi itu adalah ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban. Jadi ada suatu perkara nih, suatu kejahatan. Misalkan dalam kasus perdagangan orang. Nah, pelaku sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yang sudah diputus oleh majelis hakim. Dalam putusan inkrahnya mengatakan bahwa pelaku dibebankan restitusi yang harus dibayarkan kepada korban. Berapa Kak nominalnya? Nominalnya akan nominalnya nanti akan memutuskan adalah majelis hakim. Berapa yang cocok atau berapa yang sekiranya pantas untuk diberikan kepada korban. Gitu ya teman-teman. Sedangkan arti dari kompensasi sendiri, kompensasi ini adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Kenapa kok bisa negara yang bertanggung jawab padahal bukan negara pelakunya? Nah, kenapa kok negara bisa diminta pertanggungjawaban padahal bukan negara yang menjadi pelaku? Karena pelaku tidak sanggup untuk memberikan ganti kerugian yang dibebankan oleh negara atau lewat dari majelis hakim tadi. Gitu. Yang kedua adalah konseling. Ada yang tahu makna dari konseling ini? Bimbingan, betul. Kenapa? Apa tadi? Pembinaan, betul sekali. Konseling ini tidak jauh dengan pengertian bimbingan. Jadi ya, teman-teman, korban itu tidak hanya menderita secara fisik. Kadang seseorang itu bisa menderita secara sosial, menderita secara psikis, mental, ya kan? Karena misalkan nih kasus kekerasan seksual, dia sudah dikucilkan oleh masyarakat, ini masuk dalam poin sosial. Nah, dia menutup diri saking stresnya sampai pengen bunuh diri, masuk dalam poin psikis. Dia menderita secara fisik karena telah dilakukan hal-hal yang tidak senonoh oleh pelaku. Nah, ini tidak jauh dari penderitaan korban. Akhirnya negara memberikan bantuan konseling kepada korban. Nah, kadang korban ini tidak hanya sekedar membutuhkan ganti kerugian berupa material, berupa uang, tidak hanya itu saja. Tapi korban juga membutuhkan adanya bimbingan. Nah, negara juga memfasilitasi adanya konseling ini. Gitu, teman-teman. Jadi dengan adanya konseling ini seenggaknya ya meringankan atau memberikan bentuk simpati atau mungkin sebagai teman dari korban agar mau menyampaikan apa yang ada di pikiran korban. Karena teman-teman enggak hanya masuk data aja deh. Misalkan nih ya, kalau kita kena masalah aja, bawahnya kita pengen ini kan, pengen cerita. Seenggaknya kita didengar aja itu udah syukur gitu ya. Nggak perlu kita dikasih tanggapan atau apapun, nggak perlu, yang penting kita didengarkan. Nah, konseling ini sifatnya juga dua arah. Nanti dari ahli konseling ini juga akan memberikan pengertian kepada korban. Gitu. Paham ya? Sampai sini ya. Terus yang ketiga adalah pelayanan atau bantuan medis. Misalkan ini adalah kekerasan seksual juga. Misalkan korban ini tidak diterima, dia nggak terima kalau dia kena kekerasan seksual, akhirnya dia melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, dalam hal ini pemerintah juga akan memberikan pelayanan atau bantuan medis. Jadi korban tersebut akan diperiksa lebih lanjut. Apakah benar korban ini korban dari kekerasan seksual? Nah, nantinya dia akan diperiksa
diperiksanya ini dalam konteks menguntungkan kepada korban dan juga menguntungkan aparat penegak hukum sebagai bahan pembuktian. Nah, nantinya dari hasil medis ketika dia sudah dilakukan pemeriksaan ulang, ini hasilnya akan dikeluarkan yang namanya visum. Ada yang tahu visum? Sudah ada yang tahu visum? Iya, hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ya, visum itu. Nah, dari hasil pemeriksaan ini nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti sah yang nantinya akan dipersidangkan di pengadilan, membuka seluruh kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, bahwasanya ini loh ada bukti secara tertulis yang diberikan oleh tenaga medis. Jadi kekuatannya nanti sangat menguntungkan oleh pihak korban. Gitu. Sampai sini ada paham teman-teman? Paham ya? Yang keempat ada bantuan hukum. Bantuan hukum ini tidak hanya diberikan oleh pelaku saja, tapi juga diberikan kepada korban. Mungkin teman-teman ada yang tahu sebuah lembaga bantuan hukum atau LBH. LBH itu adalah singkatan dari lembaga bantuan hukum. Nah, nantinya lembaga bantuan hukum ini biasanya berisi dari praktisi hukum, yakni pengacara atau advokat. Teman-teman tahu apa yang pengacara? Ya. Tahu ya? Nah, pengacara ini mungkin kalau pengacara itu identik melindungi pelaku ya, iya kan? Melindungi pelaku ketika dia kena perkara, ya udah Pak, aku minta bantuan untuk mewakili aku di persidangan nanti, membela aku di persidangan. Tapi tidak hanya itu saja, kedudukan seorang pengacara juga bisa melindungi korban. Tidak hanya konteks pidana, kasus-kasus waris itu kan ada yang jadi korban juga. Tidak hanya pidana saja, tapi juga kasus-kasus di luar kejahatan. Nah, yang terakhir ada pemberian informasi. Pemberian informasi ini sebenarnya disudutkan dari satu instansi, yakni di kepolisian. Ketika kita alhamdulillah, jangan kita deh. Ketika ada seseorang menjadi korban. Seseorang yang menjadi korban, dia melaporkan aparat penegak hukum. Nah, nantinya dari pihak kepolisian ini akan memberikan perkembangan informasi yang sudah dilaporkan oleh korban tadi mengenai sampai mana sih pemeriksaannya, gitu. Nah, poin informasi ini tidak hanya disampaikan secara langsung, tapi juga tidak langsung. Tidak langsungnya gimana Pak? Biasanya ada di website pihak kepolisian. Nah, itulah teman-teman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Oke, tadi yang dari penyampaian kali ini tentang perlindungan korban. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan yang sering terjadi di sekolah, di lingkungan kalian. Yang pertama itu adalah kekerasan psikologis, yang kedua kekerasan seksual, yang ketiga penindasan. Kekerasan seksual meliputi segala bentuk pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebar luasan humor, mengarang, plastik, penyebutan nama, ancaman, serta hinaan psikis. Nah, dimaksud dari kekerasan psikologis ini pastinya tentu kalian kadang gak sadar atas hal perilakunya. Aku yakin kalian pernah mengucilkan temannya, entah itu dari bahan bercandaan, tapi itu kalian tidak memikirkan temannya artinya itu seperti apa. Contoh dari hal kecil waktu SD, kalian pasti sering nyebutin nama bapaknya temennya kalian. Itu kadang ada yang terima, kadang ada yang nggak terima kan. Nah, untuk yang biasanya terima itu mungkin biasanya ketawa, tapi kalian pernah nggak ngerasain teman kalian marah ketika disebut nama bapaknya? Karena kita nggak tahu di latar belakang itu, entah itu teman yang mempunyai masalah atau latar
sekolah. Terutama juga penyebar keluasan humor, apalagi yang cewek-cewek suka ngegibah, gosip ya. Terus misal nih, ketua kelas pacaran sama si temennya cowok ini, atau sebaliknya si cowok ini suka nggak ke ketua kelas, kalian tuh penyebar keluasan humor ke kelas sebelah, ke kelas lain. Jadi kalian juga bisa merugikan kalian ya secara tidak langsung, kalian menjadi ketua pembulinya atau tukang bulinya. Nah itu aku harap itu nggak bisa buat adik sekalian. Oke, kita lanjut ke kekerasan seksual. Dimana tadi kekerasan seksual saya sudah spill dari contoh kasusnya. Nah, di sini kekerasan seksual meliputi intimidasi yang bersifat seksual, mengungkapkan seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan seksual dan licin yang sudah dilakukan oleh teman sekolah. Di sini pernah nggak sih ada kasus teman kalian ini menyebarkan luas humor tentang kekerasan seksual kayak ini aku punya fotonya ini, padahal itu belum tentu benar atau enggaknya. Itu adalah sebuah ancaman sebenarnya. Di sini ada apa nggak sekolah sini kayak aku punya videonya ini atau fotonya ini yang lagi nggak pakai kerudung, itu termasuk kekerasan seksual juga yang kalian berusaha untuk hijab, tapi tiba-tiba teman kalian yang tidak bertanggung jawab menyebarkan luas tentang rambut kalian, jadi kecantikan semua auroranya tuh aurora. Yang ketiga itu adalah penindasan meliputi penyebaran humor, munculkan kelompok dan berkumpul secara seksual seperti mengolok-olok korban dengan lelucon, komentar atau gestur yang mengarah pada seksual. Tadi sudah dicuplikan video, sudah di-spill dari korban sendiri. Nah, korban sendiri juga dari kasus penindasan sebenarnya. Nah, di sini dari mengolok-olok teman atau munculkan kelompok, dari contoh kecilnya kalau kalian tanpa sadari, misalnya ketua kelas berkelompok sama Mbak Mei, ini siapa namanya? Suci, sama Suci Fatimah berkelompok sama Suci. Nah, Fatimah nggak suka sama Suci, otomatis Fatimah, nah untuk bilang semoga nggak boleh terjadi ini sih. Dia boleh memperolok teman kelompoknya karena dia malas atau apa, itu nggak boleh ya. Jadi kalian tuh bisa sama-sama belajar, sama-sama mau mendapatkan ilmu. Jadi kekurangan teman, kekurangan atau perbedaan teman itu bisa kalian atasi. Jadi tanpa merugikan orang lain atau kesalahan. Dilanjut ciri-ciri seorang menjadi korban. Yang pertama itu adanya perubahan perilaku. Yang kedua cepat turunnya cemas, ketiga perubahan sikap, yang keempat menjadi lebih pendiam, yang kelima menjadi lebih. Oke, dari ciri-ciri seorang yang menjadi korban, di sini ada nggak yang perubahan perilakunya dari yang dikatakan aktif tiba-tiba menjadi introvert? Ada. Siapa? Maksa. Mana yang namanya Maksa? Oh, gimana? Dia terus. Oh, iya. Kenapa? Jadi korban? Enggak ya? Cuma lagi debut aja ya kalau cewek. Ini dasar. Oke. Jadi adanya perubahan perilaku itu contoh sebagai contoh. Masa ini dulunya sangat aktif atau bisa dikatakan sangat cerewet atau sangat atau dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia menjadi introvert. Nah itu sebagai teman itu harus ditanyakan kok ada yang perubahan sikap perilaku. Entah itu dia tidak menjadi korban, siapa tahu dia punya masalah pribadi dan kalian bisa mendampingi teman kalian yang bernama Marisa. Yang kedua itu cepat murung dan cemas. Biasanya korban ini seringkali terjadi cemas atas perilaku dari kejahatan itu atau bisa dikatakan korban. Misalnya korban ini secara umumnya aku mengarahkan kepada seksual saja karena kita kan anak SMA tentunya kan juga bisa dikatakan sangat polos dalam hal itu. Maka dari itu tujuan kami di sosialisasi jadi menyadarkan kalian itu korban harus berbicara. Cepat murung dan cemas ini artinya korban ini sangat bingung atas perilakuannya yang dilakukan oleh kejahatan tadi atau perilaku. Nah, korban biasanya sering terjadi ketakutan, trauma. Contoh, nauzubillah sih, korban ini, contoh saya aja sih,
kekerasan yang seksual yang tadi guys, sampai sekarang saya nggak berani guys pagi-pagi sendirian. Jadi saya harus ada temennya. Ini trauma saya sampai sekarang karena saya takut dan menghindari dari pelecehan tadi. Yang ketiga, perubahan sikap. Apa sih Kak perbedaan perubahan perilaku dan perubahan sikap ini? Nah, perubahan perilaku ini yang tadi sudah disebutkan contoh sebagai masa yang dari extrovert atau menjadi introvert. Nah, perubahan sikap itu seperti yang di video. Yang video itu contohnya perubahan sikap sama saja sih sebenarnya, agak sama sih. Perubahan sikap dari korban ini yang pertama aktif menjadi tidak aktif atau menjadi orang yang paling takut mengurung diri. Yang keempat, menjadi lebih pendiam. Menjadi lebih pendiam artinya ada kaitannya dengan adanya perubahan perilaku, adanya perubahan sikap. Tapi kalian tidak bisa menangkap orang diam itu adalah menjadi korban kejahatan. Ada juga seseorang yang memang suka lebih pendiam. Contohnya, mungkin aku lihat ini teman kalian cowok sangat pendiam yang mana tidak mau berbanyak bicara atau berinteraksi. Yang kelima, yang terakhir adalah menutup diri. Dimana kalau korban ini memang sangat rentan pada lingkungan atau luar yang sekiranya banyak orang ramai. Karena korban ini merasa sangat takut terjadinya korban kejahatan kembali. Contohnya seperti saya tadi. Oke. Selanjutnya, korban kejahatan tidak boleh diabaikan. Pentingnya membangun kesadaran peduli terhadap korban karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang dirugikan. Sebagaimana stigma buruk yang acap kali sering kita lihat dalam korban seksual, kekerasan seksual, lontaran-lontaran negatif seperti cara berpakaian salah, tidak adanya rasa perlawanan dan kekerasan seksual yang dialami, dikucilkan dalam lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Semakin lama asumsi itu membentuk stigma terhadap korban yang seolah-olah dia layak untuk diperlakukan dengan tidak hormat karena ulahnya sendiri. Dampak buruk yang akan dirasakan oleh korban, mentalnya akan semakin buruk dan percaya jika kemarahan yang menimpa adalah kesalahannya atau merasa pantas mendapatkan tindakan tersebut. Korban akan semakin tersudut, takut untuk bicara kebenaran dan takut melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, ini bersangkut paut dengan tadi Ketua Kelas Fatimah yang disebutkan. Harusnya korban ini bicara kepada guru BK-nya dan melaporkan. Kadang seseorang itu tidak semuanya bisa untuk berbicara atau bersikap. Kadang alasannya itu adalah karena takut. Kalau misal korban akan bisa dikatakan Dino ya namanya. Dino ingin bicara ke guru BK-nya. Otomatis teman pembulinya itu akan semakin besar atau ancamannya semakin besar kepada Dino sendiri. Jadi itulah sebenarnya alasan Dino yang kalau saya atau aku lihat tadi itu. Jadi dia lebih mengurung diri, mencemaskan dirinya sendiri, ketakutan dirinya sendiri. Tapi kita tidak boleh seperti Dino yang tadi. Kita harus speak up. Benar kata Fatimah. Korban itu harus bicara. Korban itu ada porsinya masing-masing. Dia dilindungi oleh hukum, dia diberikan perlindungan oleh negara juga, dan diberikan perlindungan oleh lingkungan sekitar. Jadi korban tidak boleh dikucilkan, melainkan korban harus dilindungi dan harus bisa didampingi. Di sini kita bahas terkait lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban. Kira-kira ada nggak sih lembaga yang dikhususkan untuk melindungi korban? Lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi lembaga ini memang sebenarnya tidak hanya diperkhususkan untuk korban saja, tapi juga diperkhususkan untuk saksi. Jadi ada dua subjek hukum di sini, ada saksi dan ada korban. Nah, dari lembaga ini sebenarnya memberikan bentuk keringanan atau perlindungan, memberikan rasa aman kepada korban kejahatan ketika dia berhadapan dengan hukum. Nah, di sini LPSK siap memberikan siap menjembatani atau siap memberikan rasa aman atau memberikan hak-hak kepada korban kejahatan tersebut.
dan atau korban. Nah, bentuk perlindungan yang diberikan kepada LPSK apa, Kak? Bentuk perlindungannya adalah memberikan bantuan hukum, terus memberikan hak keamanan kepada saksi atau korban. Nah, jadi tidak hanya pengacara saja. Dengan adanya lembaga LPSK, biasanya dalam suatu persidangan, korban ini juga didampingi oleh LPSK. Selanjutnya, LPSK juga memberikan perlindungan keringanan hukuman. Nah, LPSK ini juga memberikan perlindungan berupa ganti identitas. Jika misalkan nih korban tidak mampu untuk menahan rasa malu atau merasa terancam, nah, LPSK ini juga diberikan kewenangan untuk menutup identitas dari korban tersebut. Gitu. Jadi memang ada lembaga yang diperkhususkan atau negara memfasilitasi adanya korban ataupun saksi diberikan perlindungan terhadap lembaga LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban. Sebelum ditutup, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Kalau emang negara itu memfasilitasi korban, kenapa kasus Cina yang meninggal itu nggak diusut sampai tuntas? Kenapa harus gantung gitu aja? Oke. Cukup bagus pertanyaannya. Kenapa Pak kok kasus Cina digantung begitu saja? Sebenarnya negara itu, ini bukan aku pro negara ataupun gimana ya, aku di sini sebagai mahasiswi yang bertindak sebagai akademisi ya, tentunya bersikap netral. Nah, di sini kita lebih cenderung kenapa kok kasus ini digantungkan? Sebenarnya tidak ada tidak serta-merta tanpa suatu alasan negara menggantungkan kasus Cina. Sampai saat ini juga sudah ditemukan kan beberapa pelaku yang kiranya diusut tuntas oleh penyidik. Ya kan teman-teman, itu juga sebagai bukti bahwa negara sebenarnya juga sedang menindaklanjuti. Terlepas apapun waktu kasus Cina pada tahun 2016 tidak diusut lebih dalam, aku kurang tahu itu. Cuma untuk sekarang ini penyidik sudah memberikan upaya penuh untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada Cina. Sudah terjawab belum? Satu lagi pertanyaan. Kan udah ada lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban. Tapi kenapa kok bisa masih ada kasus yang dimana korban yang masalahnya udah diusut, tapi ujung-ujungnya si korban ini malah ada yang sampai bunuh diri, terus juga ada yang stres, itu gimana? Oke. Tadi pertanyaannya, negara sudah memfasilitasi Kak adanya LPSK. Kenapa kok korban masih menderita secara psikis hingga dia melakukan bunuh diri? Mohon maaf saya potong tadi. Tidak cuma itu. Kenapa kok banyak terjadi kasus bunuh diri ya? Kasus bunuh diri hingga sampai seseorang itu ingin lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri atas hal dia menjadi korban. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Padahal negara sedang memfasilitasi hal tersebut. Nah, kenapa terjadi? Karena pertama, korban cenderung tidak ingin menceritakan tentang masalahnya, atau korban itu bisa kita sebut itu introvert gitu. Jadi dia itu seakan-akan cenderung menutupi diri, seperti tadi video itu. Dia kan si Rindo tidak ingin menceritakan hal sebenarnya kepada mereka-nya, sehingga hal tersebut menjadi kendala seseorang terhadap upaya-upaya untuk perlindungan terhadap korban. Jadi hal ini hal ini sebetulnya harus segera dihentikan. Apabila seseorang telah mengalami penderitaan atau hal-hal yang lain atau kerugian hal yang lain, seharusnya korban itu lebih berani lagi untuk
untuk menceritakan kepada keluarga sekitar, teman sekitar, lingkungan sekitar kita. Bisa saja kayak gini, kayak mbaknya putus cinta, anggap ya, putus cinta sama cowoknya gitu. Dia tuh mengalami kekerasan dari cowoknya, mengalami pukul, dicaci maki, dihina, sampai direndahkan martabatnya. Nah, dia mbak ini, apa namanya mbak? Suci. Nah, Suci ini dia itu tidak ingin tidak ingin menceritakan bahwa dia itu dipukul oleh pacarnya, sehingga dia menutupi dirinya sendiri karena takut, karena perasaan takut juga ya, tentunya kan ya, karena perasaan takut, perasaan malu campur aduk, sehingga hal tersebut menghambat seseorang itu untuk menyelesaikan masalah sendiri, sehingga yang seperti yang tadi tersebut harus bunuh diri hingga hingga minum obat-obatan atau racun atau segalanya yang bisa membuat seseorang itu meninggal. Jadi seperti itu. Padahal negara itu sudah memberikan perlindungan baik medis, psikologis, pembiayaan institusi atau kompensasi melalui undang-undang, pelayanan bantuan medis dari kesehatan, konseling ini tidak hanya di bidang hukum, tapi BK tadi apa ibu siapa itu? Bu Leli. Ini juga bisa menjadi salah satu upaya perlindungan hukum terhadap korban dan bantuan hukum dan pemberian informasi. Pemberian informasi ini seperti kakak-kakaknya ini. Jadi seperti kakak ini harus meningkatkan kesadaran kepada teman-teman bahwa korban itu harus menjadi prioritas utama dalam hal terjadinya segala tindakan kejahatan atau tindakan asusila lainnya. Itu bisa dimengerti ya teman-teman ya. Berarti poinnya harus apa teman-teman, harus speak up ya. Speak up. Jadi ketika entah dari teman-teman sendiri atau mungkin dari kelas kita minta tolong juga diberikan informasi ini. Informasi ini sebagai bentuk untuk melindungi korban kejahatan agar mengetahui bahwa hukum ini sebenarnya memberikan bantuan itu. Jadi kalian itu tidak sendiri. Jadi kalian itu tidak serta-merta dibiarkan ditelantarkan untuk berhadapan dengan hukum. Gitu ya, bahwa bunuh diri itu bukan solusi. Gitu ya teman-teman, kalau bisa dilakukan upaya-upaya lain, bisa diusahakan dengan upaya lain, mungkin cari alternatif yang jauh lebih logis dan lebih bisa diterima. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, sudah aktif, sudah menyimak dengan baik. Semoga silaturahmi kita tidak hanya putus sampai sini, dan semoga kita bisa dipertemukan di dalam keadaan yang dan kondisi yang baik. Amin. Nah, ini ada sedikit